Halo Lur, jumpa lagi Lur dengan saya Lur Setiawan Duktir kejeduk kejeder rewer kejeder aja ya. Oke, kita ketemu lagi di segmen kita atau session film ngelantur tur asik ya. Pokoknya ini sesi dari film ngelantur, boleh kanan, boleh kiri, boleh depan, boleh belakang, boleh ngewer-ngewer gitu. Yang penting apa? Happy dan enjoy. Kalau teman-teman atau sedulur semua suka cuap-cuap, kalau tidak suka nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya komeng-komeng nggak apa-apa ya. Namanya aja ngelantur, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan tidak usah ya mencari salah dan benar karena udah banyak yang gitu-gitu gitu ya. Kita cari yang have fun aja. Oke, kita akan bahas tentang Squid Game yang kedua. Sudah mirip nggak sama frontman-nya? Apa Gihan? Kayaknya mirip Gihan ya? Atau frontman ya? Oke lor, apapun itu, applause yang sangat luar biasa. Hebatnya Netflix ya, mengambil lagi Squid Game yang kedua, tayangin lagi kemarin ya, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu, dan boom, luar biasa, sukses lagi lor, hebat aja lor, punya sequel 1 sukses, sequel 2 sukses juga. Ini karena digarap selama 3 tahun ya, jadi mateng, dan drakor tahu sendiri ya, menggebu-gebu apa ceritanya gitu ya, sampai bisa ditonton seharian full, mager nonton drakor gitu kan, terutama yang cewek-cewek milenial itu kan ya. 3 tahun penggarapan dan akhirnya sangat sukses sekali dari Squid Game yang kedua ini, ngeri, memecahkan rekor dari serial Netflix ini loh. Squid 2 ini rekor serial di Netflix yang menembus 68 juta penonton. Gila enggak lor, luar biasa, aplaus. Hanya dalam waktu 5 hari 68 juta viewers se-Indonesia, sedunia, ngeri. Dengan produksi dari 100 miliar won biaya produksinya, pendapatannya 16,59 triliun kalau dirupiahkan. Kalau itu berarti pendapatan yang berapa, bisa beli pulau itu kan berarti berapa kali lipatnya ya, 100 miliar menjadi 16,59 kok triliun ya, itu berkali-kali lipat. Dan cuan Netflix sangat banyak sekali ya. Ya syukurlah gitu, karena kabarnya si Netflix kok diambang kebangkrutan, tapi dengan suntikan keuntungan dari mereka merilis Squid Game yang kedua, semoga aja bangkit ya, karena ya terutama Mr. Duktir ini sangat merindukan dan sangat menggemari serial-serial yang berada di Netflix ya. Ini bukan apa namanya dibayar atau endorse, enggak, karena belum ada yang endorse karena memang suka nonton juga di Netflix gitu ya, untuk mengisi hari-hari istirahat gitu sambil nonton sama keluarga gitu ya. Oke, kita kembali ke lanturan kita tentang Squid Game yang kedua ini. Luar biasa sekali menurut Mr. Duktir, ada 3 faktor. Yang pertama, dari investasinya pun juga sangat tinggi ya, 100 juta won ya, itu sangat tinggi dan sangat matang gitu, dengan penggarapan yang menurut Mr. Duktir tidak main-main lagi untuk sebuah serial gitu. Bahkan penggarapannya dikabarkan atau menurut berita yang dilansir itu tidak memakai CGI full, tapi dengan mendekorasi apa namanya, punya cerita, mendekorasi sampai layout, sampai latar itu dibuat di studionya yang super luas, itu bukan CGI tapi dibuat secara real gitu. Nanti kita lihat ya. Kemudian apa namanya, alur cerita yang kedua ya, alur ceritanya juga kompleks.
dan variasinya luar biasa gitu, dan tidak monoton. Jadi ada kayak intrik, kayak apa namanya, konflik-konflik baru yang berbeda dari Squid Game yang pertama. Jadi benar-benar dibuat konflik baru gitu kan. Terus konflik antar personilnya juga tidak plagiat murni kayak Squid Game yang pertama, tidak, tapi dibuat dengan mengeneralisir dengan benar-benar variatif gitu ya. Jadi tidak monoton gitu. Yang ketiga pastinya dengan tadi itu bintang utamanya juga sudah terkenal. Mungkin terkenal hanya Squid Game ini. Variasinya juga banyak sekali ini bintang-bintangnya setelah ini. Itu tadi yang tampil di Squid Game kedua, menarik bukan? Dan panas sih. Dan kita saksikan aja beberapa atau poin-poin lucu, aneh, dan menarik yang akan Mr. Dukder tampilkan dan bisa ditonton bareng-bareng tentang poin yang menarik di Squid Game yang kedua. Itu aja dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, have fun, bahagia, dan sehat selalu. Sayonara. Number 1. Yang pertama lur, pengenalan karakter baru. Musim kedua memperkenalkan 12 aktor baru yang membawa karakter-karakter dengan latar belakang yang beragam. Ini tentunya akan menambah kompleksitas dari permainan dan dinamika dalam ceritanya lur. Adapun pendatang baru papan atas seperti Park Gyu Young, Im Si-wan, Kang Hae-nel, Jo Rui, Kang Ai-sim, dan sebagainya yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda lur. Ada dari YouTuber, ada dari rapper, dari dukun, dari pembelot, dari marinir, dan sebagainya. Menarik sekali bukan lur? Number 2. Ternyata lur, lokasi produksi dari Squid Game yang kedua dibangun dengan minim efek grafis komputer atau CGI. Saat syuting, para pemain juga terkejut dan mengaku terkesan. Semua setnya dibuat begitu nyata. Ada 460 orang yang terlibat luar biasa dalam pembuatan film tersebut lur. Seperti pada permainan Like Green Light yang ada di trailer, itu semua dibuat dalam keadaan real di tempat yang sangat luas dan dibuat juga oleh boneka yang sangat besar lur. Sang sutradara Hwang Dong-hyuk memang ingin Squid Game menggunakan sedikit CGI sehingga para aktor bisa merasakan secara nyata permainan-permainan yang ada lur. Number 3. Yang nomor 3 lur, sangat menarik sekali. Ini di sequel yang pertama dan yang kedua terlibat pemain tua yang ada di setiap sequelnya. Di season pertama, pemain tua adalah seorang laki-laki yang bernama kakek Oh Il-nam atau Oh Yung-so yang menjadi peserta nomor 001 di bawah dari Squid Game dan menarik perhatian penonton. Awal mula kakek ini mengaku ingin mengikuti permainan tersebut karena ingin bersenang-senang lur di akhir masa hidupnya. Tetapi diketahui akhirnya dia malah otak dari Squid Game yang pertama lur. Sedangkan pada Squid Game yang kedua ada pemain dengan nomor 149 lur. Dia adalah Jang Geum-ja yang diperankan oleh Kang Ai-sim lur. Ia adalah seorang ibu yang mengikuti permainan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya dan melunasi hutang putranya yaitu Park Yong-sik yang juga ikut bermain di Squid Game yang kedua ini lur. Apakah si nenek ini juga akan menjadi dalang atau otak di permainan Squid Game yang kedua lur? Menarik untuk kita saksikan bersama di
Squid Game yang ketiga lur. Number 4. Di musim kedua Squid Game, frontman yang diperankan oleh Lee Byung Hun kembali berperan sebagai pemain 001 dan menyamar sebagai Oh Yong Il. Ia ikut terlibat dalam permainan yang mencerahkan Gi-hun dan mengubah persepsinya tentang dunia, serta untuk melihat bagaimana optimisme Gi-hun menular padanya lur. Sebagai pemain dengan nomor 001, frontman membantu Gi-hun mengumpulkan pemain lain untuk bekerja sama lur, sambil diam-diam menyabotase upaya tersebut. Dan sang frontman terus-menerus mengedukasi atau mendoktrin dari Gi-hun. Apakah nantinya Gi-hun akan menjadi frontman selanjutnya lur? Menarik sekali bukan? Number 5. Nah, ini yang terakhir pendapat dari Mr. Dugdale sendiri lur. Selang 3 tahun daripada sequel yang pertama, itu merubah semua penampilan dari Gi-hun lur. 3 tahun berselang, Gi-hun kelihatan semakin tua dan jauh lebih tua dari yang aslinya lur. Apakah karena Gi-hun itu selama 3 tahun terus berpikir untuk menemukan Les Man lur, atau si Gong Yoo ini lur? Semakin dia berpikir maka semakin tualah si Gi-hun ini lur, sehingga tambahlah fisiknya seperti kakek-kakek ya lur ya. Nah, itulah lur 5 hal yang menarik yang dapat ditemukan di Squid Game sequel yang kedua atau season yang kedua lur. Selamat menantikan datangnya sequel atau season yang ketiga, sambil kita menunggu. Bila ada sedulur semua yang ingin berkomeng-komeng ria, silahkan cuap-cuap. Tapi lur, sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya lur ya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di lain hal, lain season, dan lain waktu. Jaga kesehatan dan sayonara.